Assalamualaikum sedulur-sedulur, salam rahayu untuk semua. Selamat datang di channel YouTube Kagem Sedoyo, channel yang membahas tentang sejarah, kisah, cerita masa lalu, misteri, berita, serta kisah mistis yang pernah terjadi. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe channel ini, like dan share, tinggalkan jejak di kolom komentar, serta nyalakan lonceng agar kamu tidak ketinggalan video menarik lainnya. Matur nuwun sedoyo. Dalam tatanan primbon Jawa kuno, weton bukan sekadar penanda hari lahir, melainkan peta batin yang menggambarkan kecenderungan jiwa seseorang. Weton Senin Legi dengan Neptu 9 sering dianggap sebagai weton yang halus nanging kuat, lembut namun memiliki kekuatan batin tersembunyi. Namun para leluhur Jawa meyakini bahwa di balik kelembutan itu, tersimpan bayangan gelap yang tidak boleh diabaikan. Justru karena sifatnya yang tampak baik, sisi gelap Senin Legi sering luput disadari, baik oleh pemilik weton itu sendiri maupun oleh orang di sekitarnya. Watak dasar Senin Legi adalah pribadi yang penuh rasa, sensitif, dan mudah terhubung dengan perasaan orang lain. Mereka dianugerahi empati yang tinggi, sehingga sering menjadi tempat bersandar bagi banyak orang. Akan tetapi, primbon mengingatkan bahwa empati yang berlebihan dapat berubah menjadi beban batin. Senin Legi cenderung menyerap masalah orang lain tanpa mampu membentengi dirinya sendiri. Lambat laun, batin mereka dipenuhi keluh kesah yang bukan miliknya, hingga muncul kelelahan jiwa yang tak kasat mata. Salah satu sisi gelap paling kuat dari Senin Legi adalah kebiasaan memendam luka. Mereka jarang mengungkapkan kekecewaan secara langsung. Bagi Senin Legi, menjaga perasaan orang lain seringkali lebih penting daripada kejujuran pada diri sendiri. Dalam primbon Jawa, sifat ini disebut sebagai onrimo sing kebeket, menerima secara berlebihan hingga melupakan batas diri. Luka yang dipendam ini tidak hilang, melainkan mengendap menjadi amarah halus yang suatu hari bisa meledak dalam bentuk yang tidak terduga. Senin Legi juga memiliki kecenderungan konflik batin berkepanjangan. Pikiran mereka sering dipenuhi pertanyaan, keraguan, dan rasa bersalah. Ketika dihadapkan pada pilihan hidup, mereka bisa terjebak dalam pertimbangan tanpa akhir. Terlalu banyak menimbang perasaan orang lain, terlalu sedikit mendengarkan suara hati sendiri. Sisi gelap dari keraguan ini adalah hilangnya momentum hidup. Banyak kesempatan emas terlewatkan karena Senin Legi terlalu lama berpikir dan terlalu takut melukai siapapun. Dalam pandangan primbon, Senin Legi termasuk weton yang mudah terpengaruh energi lingkungan. Jika berada di lingkungan positif, mereka dapat tumbuh menjadi pribadi yang bijaksana dan menenangkan. Namun jika terlalu lama berada di lingkungan penuh konflik, iri dengki dan niat buruk, sisi gelapnya akan perlahan bangkit. Mereka bisa berubah menjadi pribadi yang mudah curiga, sensitif berlebihan, bahkan merasa dunia tidak adil terhadap dirinya. Sisi gelap lain yang jarang disadari adalah rasa rendah diri tersembunyi. Senin Legi sering tampak tenang dan percaya diri di luar, namun di dalam batinnya tersimpan rasa takut tidak cukup baik. Mereka sering membandingkan diri dengan orang lain secara diam-diam. Dalam primbon Jawa, sikap ini diyakini dapat melemahkan aura keberuntungan, karena pikiran yang terus merendahkan diri akan menarik energi, kegagalan secara perlahan. Hubungan sosial Senin Legi juga menyimpan bayangan kelam. Mereka mudah memberi namun sering lupa menimbang. Ketika kebaikannya tidak dibalas, luka batin muncul. Jika kekecewaan ini terus menumpuk, Senin Legi dapat berubah menjadi pribadi yang dingin dan menarik diri. Bukan karena membenci orang lain, melainkan karena lelah berharap. Primbon menyebut fase ini sebagai hati kesel nanging isi mesem. Hati lelah namun wajah tetap tersenyum. Secara spiritual, Senin Legi memiliki batin yang dalam dan peka. Namun tanpa pengendalian diri, kedalaman ini bisa menjadi jurang. Pikiran yang terlalu larut dalam perasaan dapat membawa Senin Legi pada kegelisahan berkepanjangan, sulit tidur, dan perasaan hampa yang sulit dijelaskan. Inilah sisi gelap batin yang paling berbahaya, karena menyerang dari dalam tanpa suara. Para leluhur Jawa selalu berpesan bahwa Senin Legi harus belajar menguasai hati sendiri. Jika tidak, sifat lembutnya justru menjadi kelemahan yang dimanfaatkan keadaan. Bagian pertama ini menjadi fondasi untuk memahami bahwa sisi gelap Senin Legi bukanlah kutukan, melainkan peringatan agar pemilik weton ini lebih sadar dan bijaksana dalam menjalani hidup. Dalam primbon Jawa, urusan rezeki dan karier tidak pernah dilepaskan dari kondisi batin seseorang. Bagi pemilik weton Senin Legi,
Jalan rezeki seringkali tidak lurus dan tidak mudah ditebak. Bukan karena mereka malas atau tidak mampu, melainkan karena sisi gelap batin yang secara perlahan menghambat aliran keberuntungan. Leluhur Jawa menyebut kondisi ini sebagai rezeki ketutupan hati. Rezeki tertutup oleh beban perasaan sendiri. Senin Legi dikenal sebagai pribadi pekerja keras dan bertanggung jawab. Mereka jarang mengeluh meski beban kerja berat. Namun justru disinilah sisi gelapnya muncul. Senin Legi sering bekerja terlalu keras tanpa memperhitungkan keseimbangan batin. Mereka merasa tidak pantas istirahat sebelum semua orang merasa puas. Dalam primbon, sifat ini dianggap berbahaya karena dapat menguras energi rezeki secara perlahan. Banyak Senin Legi yang terlihat sibuk, namun hasil yang didapat tidak sebanding dengan tenaga yang dikeluarkan. Salah satu sisi gelap paling nyata dalam urusan karir adalah sulitnya Senin Legi menonjolkan diri. Mereka memiliki kemampuan namun enggan menunjukkan, takut dianggap sombong, takut menyinggung perasaan orang lain, dan takut menjadi pusat perhatian. Akibatnya, hasil kerja mereka sering diambil alih atau diklaim oleh orang lain. Dalam jangka panjang, hal ini menimbulkan rasa kecewa yang mendalam dan perasaan tidak dihargai. Primbon Jawa menyebut bahwa Senin Legi memiliki aura rezeki yang naik turun. Ketika batin mereka tenang, rezeki bisa mengalir deras. Namun saat batin diliputi kekecewaan dan pikiran negatif, aliran itu terhambat. Sisi gelapnya adalah kecenderungan menyalahkan diri sendiri atas kegagalan, bukan mengevaluasi keadaan secara jernih. Senin Legi sering berpikir bahwa dirinya memang ditakdirkan susah, padahal yang terjadi adalah energi batinnya sedang tidak selaras. Dalam dunia usaha atau pekerjaan, Senin Legi juga rawan mengalami ketidakadilan. Mereka sering dipercaya memegang tanggung jawab besar, namun jarang mendapat imbalan setimpal. Karena wataknya yang nerimo dan enggan menuntut, mereka sering dimanfaatkan oleh atasan atau rekan kerja. Primbon menyebut ini sebagai dipundut tenagane, dilaleke jenenge. Tenaganya diambil, namanya dilupakan. Sisi gelap lain yang menghambat rezeki Senin Legi adalah rasa sungkan berlebihan. Mereka sulit menolak permintaan, bahkan ketika itu merugikan dirinya sendiri. Banyak Senin Legi yang meminjamkan uang atau membantu orang lain hingga mengorbankan kestabilan finansialnya. Ketika bantuan itu tidak dihargai atau disalahgunakan, luka batin muncul, disertai penyesalan yang mendalam. Namun mereka tetap diam, memendam rasa kecewa tanpa berani bersuara. Dalam primbon Jawa, Senin Legi juga dikenal memiliki cobaan rezeki di usia produktif. Mereka sering merasa hidup stagnan, seolah berjalan di tempat. Ketika orang lain terlihat melesat, Senin Legi justru merasa tertinggal. Sisi gelap dari kondisi ini adalah munculnya iri hati yang tersembunyi. Bukan dalam bentuk kebencian, melainkan kesedihan yang bercampur rasa tidak adil. Jika perasaan ini tidak disadari, ia dapat menggerogoti keikhlasan dan mengaburkan rasa syukur. Karir Senin Legi sering diuji melalui pilihan-pilihan sulit. Mereka kerap berada di persimpangan antara pekerjaan yang aman, namun menekan batin, atau pilihan berisiko yang sebenarnya sesuai dengan panggilan jiwa. Sisi gelapnya Senin Legi cenderung memilih aman demi orang lain, bukan demi kebahagiaan sendiri. Akibatnya, mereka menjalani pekerjaan dengan hati yang tidak sepenuhnya ikhlas, yang menurut Primbon dapat memperlemah daya tarik rezeki. Ada pula sisi gelap berupa takut gagal berlebihan. Senin Legi sering membatalkan niat memulai usaha atau mengambil peluang, karena takut mengecewakan keluarga atau lingkungan. Dalam primbon, rasa takut ini disebut sebagai wedi sing nyekel urip ketakutan, yang menggenggam hidup. Selama rasa takut ini tidak dilepaskan, langkah Senin Legi akan selalu tertahan, dan rezeki sulit berkembang. Namun yang paling berbahaya adalah ketika Senin Legi mulai merasa bahwa kerja keras tidak ada gunanya. Pada titik ini semangat hidup menurun, dan usaha dilakukan sekadar rutinitas. Primbon Jawa mengingatkan bahwa fase ini adalah pintu masuk kesialan berkepanjangan jika tidak segera disadari. Rezeki tidak hanya soal usaha lahiriah, tetapi juga kesiapan batin untuk menerima hasil. Bagian kedua ini menunjukkan bahwa sisi gelap Senin Legi dalam urusan rezeki bukan berasal dari nasib buruk, melainkan dari sifat batin yang terlalu banyak memberi, terlalu sedikit menuntut hak, dan terlalu keras pada diri sendiri. Tanpa kesadaran, sifat-sifat ini dapat menutup jalan keberuntungan secara perlahan. Dalam primbon Jawa, urusan cinta dan rumah tangga bagi weton, Senin Legi bukan sekadar pertemuan dua hati, melainkan pertemuan dua energi batin. Senin Legi dikenal sebagai pribadi yang setia, penuh perhatian, dan rela berkorban demi orang yang dicintainya. Namun justru dari sifat inilah sisi gelapnya muncul. Leluhur Jawa mewanti-wanti bahwa Senin Legi kerap
Kakehan ngalah nganti kelangan arah. Terlalu banyak mengalah hingga kehilangan jati diri dalam hubungan. Salah satu sisi gelap paling menyakitkan bagi Senin, lagi dalam urusan cinta adalah mencintai secara berlebihan. Mereka mencurahkan seluruh perasaan, tenaga, dan pikirannya untuk pasangan. Dalam primbon, sifat ini disebut sebagai tresna-kebeket, cinta yang melampaui batas kewajaran. Ketika hubungan berjalan harmonis, Senin lagi menjadi sosok penyangga yang kuat. Namun saat terjadi konflik, luka yang mereka rasakan jauh lebih dalam dibanding weton lain. Senin lagi cenderung sulit mengungkapkan kekecewaan kepada pasangan. Mereka memilih diam demi menjaga suasana. Sisi gelap dari sikap ini adalah penumpukan luka batin. Masalah yang seharusnya dibicarakan justru disimpan rapat-rapat. Lama-kelamaan, hubungan tampak tenang di luar tetapi rapuh di dalam. Primbon Jawa menyebut kondisi ini sebagai omah sepi. Rame, rumah tangga terlihat rukun, namun penuh kegelisahan tersembunyi. Dalam rumah tangga, Senin lagi sering memikul tanggung jawab emosional yang berat. Mereka berusaha menjadi penenang, penyangga sekaligus pelindung. Namun jarang ada yang benar-benar memahami isi hati mereka. Sisi gelapnya, Senin lagi merasa sendirian meski hidup bersama pasangan. Perasaan tidak dipahami ini dapat memicu kekecewaan mendalam, yang jika tidak diolah, berubah menjadi jarak batin. Primbon juga mencatat bahwa Senin lagi rentan mengalami hubungan tidak seimbang. Mereka sering memberi lebih banyak daripada menerima. Ketika pasangan kurang peka atau terlalu dominan, Senin lagi akan semakin tertekan. Namun alih-alih melawan, mereka memilih mengalah. Dalam jangka panjang, sikap ini bisa memunculkan perasaan terabaikan dan tidak dihargai, yang menjadi racun perlahan bagi cinta. Sisi gelap lain yang jarang disadari adalah ketergantungan emosional. Senin lagi sering menggantungkan kebahagiaannya pada keharmonisan hubungan. Ketika pasangan berubah atau menjauh, dunia mereka seakan runtuh. Dalam primbon, ketergantungan ini dianggap berbahaya karena melemahkan kekuatan batin. Senin lagi bisa kehilangan arah hidup ketika hubungan yang dijaganya dengan sepenuh hati ternyata goyah. Dalam konflik rumah tangga, Senin lagi cenderung menyalahkan diri sendiri. Mereka berpikir bahwa semua masalah muncul karena kekurangan mereka. Sisi gelap dari sikap ini adalah munculnya rasa bersalah berkepanjangan. Senin lagi sering meminta maaf bahkan ketika tidak sepenuhnya salah. Jika dibiarkan, hal ini dapat menurunkan harga diri dan membuat pasangan terbiasa mengabaikan perasaan mereka. Primbon Jawa juga mengingatkan bahwa Senin lagi mudah terjebak dalam hubungan yang penuh ujian batin. Mereka sering bertemu pasangan yang membutuhkan pertolongan, bukan keseimbangan. Senin lagi menjadi penyembuh, bukan pasangan sejajar. Sisi gelapnya, hubungan seperti ini menguras jiwa dan membuat Senin lagi kelelahan secara emosional. Dalam cinta yang gagal, luka Senin lagi sangat dalam dan lama sembuh. Mereka sulit melupakan kenangan, sering mengulang kembali masa lalu dalam pikiran. Primbon menyebut ini sebagai elingsing kebacut terlalu, mengingat hingga menghambat langkah ke depan. Luka lama yang belum sembuh dapat mempengaruhi hubungan berikutnya, yang membuat Senin lagi lebih tertutup dan takut membuka hati. Namun yang paling berat adalah ketika Senin lagi tetap bertahan dalam hubungan yang menyakitkan demi menjaga keutuhan keluarga atau nama baik. Mereka mengorbankan kebahagiaan pribadi demi stabilitas lahiriah. Dalam primbon Jawa ini disebut sebagai cobaan jiwa tertinggi bagi Senin lagi. Jika tidak diimbangi kesadaran diri, pengorbanan ini dapat mengikis semangat hidup dan memadamkan cahaya batin. Bagian ketiga ini menegaskan bahwa sisi gelap Senin lagi dalam cinta bukan karena mereka lemah, melainkan karena mereka terlalu tulus. Tanpa batas yang sehat, ketulusan berubah menjadi luka yang sunyi. Dalam primbon Jawa, weton Senin lagi dikenal memiliki batin yang peka dan halus. Kepekaan ini bukan hanya terhadap perasaan manusia, tetapi juga terhadap energi alam dan getaran gaib. Senin lagi sering disebut sebagai weton yang gampang kecantol, rasa mudah tersentuh oleh sesuatu yang tidak kasat mata. Disinilah sisi gelap spiritual mulai bekerja. Pelan namun pasti, kepekaan batin Senin lagi membuat mereka mudah merasakan firasat, mimpi yang terasa nyata dan perasaan tidak enak tanpa sebab jelas. Raisi the Trunks ini adalah keanuskara. Namun pada sisi gelap, kepekaan ini bisa menjadi beban berat. Senin lagi sering mengalami kegelisahan batin yang sulit dijelaskan dengan logika. Darren Kernim Risker, hati terasa tidak tenang, pikiran penuh bayangan, dan jiwa seolah terus berjaga. Dalam primbon, kondisi ini disebut sebagai hati kebukak tanpa tameng, hari terbuka tanpa pelindung.
Salah satu sisi gelap spiritual Senin Legi adalah mudah terserap energi negatif. Tidak saya, ketika berada di tempat yang penuh konflik, kesedihan atau niat buruk, Senin Legi bisa merasakan dampaknya secara langsung. Energi tersebut menempel di batin, terbawa pulang, dan mempengaruhi suasana hati. Jika dibiarkan, mereka bisa merasa lelah tanpa sebab, mudah murung dan kehilangan semangat hidup. Primbon Jawa juga menyebut bahwa Senin Legi rawan mengalami gangguan batin halus, bukan dalam arti kerasukan, melainkan tekanan jiwa yang muncul tiba-tiba. Pikiran dipenuhi ketakutan tanpa objek jelas, perasaan sepi yang mendalam, dan rasa tidak aman meski berada di tempat yang aman. Ini sering terjadi ketika Senin Legi terlalu lama memendam emosi dan tidak menyalurkan beban batinnya dengan sehat. Sisi gelap lain yang cukup berat adalah overthinking spiritual. Senin Legi sering merenungkan makna hidup secara berlebihan. Mereka mempertanyakan takdir, keadilan semesta, dan tujuan keberadaannya. Ketika tidak menemukan jawaban, batin menjadi resah. Dalam primbon, terlalu dalam tenggelam dalam, pertanyaan batin tanpa pegangan spiritual, yang kuat dapat melemahkan jiwa dan membuat seseorang mudah terseret kesedihan berkepanjangan. Senin Legi juga memiliki kecenderungan merasa bersalah secara spiritual. Di Sindomer, ketika terjadi sesuatu yang buruk, mereka sering merasa itu akibat kesalahan batin atau karma pribadi. Sisi gelap dari keyakinan ini adalah munculnya rasa berdosa berlebihan, padahal tidak semua kejadian buruk berasal dari kesalahan diri sendiri. Rasa bersalah ini bisa menekan batin hingga menghambat keberanian untuk melangkah maju. Dalam laku spiritual, Senin Legi sering tertarik pada keheningan dan kesendirian. Namun sisi gelapnya mereka bisa terlalu larut dalam kesunyian, menarik diri dari dunia, menghindari keramaian, dan memilih menyendiri terlalu lama. Primbon Jawa mengingatkan bahwa kesunyian yang berlebihan dapat berubah menjadi keterasingan batin, di mana seseorang merasa tidak terhubung dengan siapapun, bahkan dengan dirinya sendiri. Ada pula sisi gelap berupa mudah terbawa rasa iba secara spiritual. Senin Legi sering mendoakan, memikirkan, dan ikut memikul penderitaan orang lain. Tanpa disadari mereka memanggul beban yang bukan miliknya. Dalam pandangan primbon, kebiasaan ini dapat melemahkan pagar batin, membuat energi pribadi terkuras, dan membuka celah masuknya energi negatif. Primbon Jawa juga menyinggung bahwa Senin Legi memiliki mimpi yang kuat secara simbolis. Namun sisi gelapnya, mimpi-mimpi ini bisa menimbulkan ketakutan jika ditafsirkan secara keliru. Senin Legi yang kurang membumi dapat terjebak dalam tafsir negatif, mengira mimpi sebagai pertanda buruk mutlak, sehingga hidup dijalani dengan rasa takut berlebihan. Tekanan batin Senin Legi sering mencapai puncaknya ketika mereka merasa tidak ada tempat untuk berbagi. Mereka tampak tenang di luar namun batinnya bergolak. Dalam primbon, kondisi ini disebut sebagai sepi ing pamri, rame ing batin. Tidak banyak keinginan namun batin sangat ramai. Jika tidak diimbangi laku batin yang sehat, kondisi ini dapat menimbulkan kelelahan jiwa yang berkepanjangan. Bagian keempat ini menunjukkan bahwa sisi gelap Senin Legi di ranah spiritual bukan karena mereka lemah, melainkan karena mereka terlalu peka. Tanpa perlindungan batin dan kesadaran diri, kepekaan berubah menjadi beban yang berat dipikul sendirian. Dalam primbon Jawa, setiap weton memiliki satu fase kehidupan di mana sisi gelapnya mencapai titik puncak. Bagi pemilik weton Senin Legi, fase ini biasanya datang ketika beban hidup, luka batin, dan tekanan perasaan bertemu dalam satu waktu. Pada saat itulah sifat-sifat terpendam yang selama ini disimpan rapi mulai menampakkan wujudnya. Leluhur Jawa menyebut fase ini sebagai waktu kabukane bayangan. Waktu terbukanya bayangan diri, puncak sisi gelap Senin Legi sering ditandai dengan kelelahan hidup yang sulit dijelaskan. Mereka merasa sudah berusaha keras, sudah berbuat baik, namun hasil hidup terasa hambar. Muncul pertanyaan batin yang berulang. Mengapa hidup terasa berat meski niat selalu baik? Dalam primbon ini bukan tanda kutukan, melainkan peringatan bahwa Senin Legi terlalu lama mengabaikan kebutuhan batinnya sendiri. Pada fase ini, Senin Legi dapat menjadi pribadi yang sangat pendiam. Bukan karena tidak peduli, tetapi karena batinnya penuh. Mereka kehilangan gairah terhadap hal-hal yang dulu memberi semangat. Sisi gelapnya adalah hilangnya rasa makna hidup. Hari dijalani sekadar rutinitas tanpa rasa tujuan. Jika dibiarkan, kondisi ini dapat menjauhkan Senin Legi dari potensi besar yang sebenarnya dimiliki. Primbon Jawa juga menyebut bahwa Senin Legi yang terjebak dalam sisi gelapnya dapat mengalami putus harapan secara halus.
Bukan keputusasaan yang meledak-ledak, melainkan rasa pasrah yang keliru. Mereka berhenti berharap bukan karena ikhlas tetapi karena lelah. Pasrah semacam ini disebut sebagai nrimo sing salah, menerima karena menyerah, bukan karena sadar. Dampak sisi gelap ini merambat ke berbagai aspek kehidupan. Dalam keluarga, Senin Legi menjadi lebih tertutup. Dalam pekerjaan, semangat menurun. Dalam pergaulan, mereka menarik diri. Namun yang paling berbahaya adalah ketika Senin Legi mulai merasa bahwa dirinya tidak pantas bahagia. Pikiran ini menurut Primbon adalah akar dari banyak kemunduran rezeki dan kesehatan batin. Meski demikian, Primbon Jawa selalu mengajarkan bahwa setiap sisi gelap memiliki jalan pulang. Untuk Senin Legi, jalan itu disebut elinglan waspada, sadar dan mawas diri. Kesadaran ini bukan berarti melawan sifat lembutnya, melainkan menyeimbangkannya. Senin Legi harus belajar memberi batas, berkata tidak, dan menghargai dirinya sendiri sebagaimana ia menghargai orang lain. Leluhur Jawa menasihatkan agar Senin Legi rajin melakukan laku batin sederhana, menenangkan pikiran, menjaga ucapan, dan membersihkan hati dari rasa bersalah yang tidak perlu. Mereka dianjurkan untuk tidak terus-menerus memikul beban orang lain. Dalam Primbon, melepaskan bukan berarti meninggalkan, melainkan mengembalikan beban kepada pemiliknya. Senin Legi juga perlu belajar nguat ke sukma, menguatkan jiwa. Ini dapat dilakukan dengan menjalani hidup sesuai suara hati, bukan semata-mata demi menyenangkan orang lain. Ketika Senin Legi mulai berani jujur pada perasaannya sendiri, sisi gelap perlahan kehilangan kekuatannya. Energi batin menjadi lebih stabil dan jalan hidup mulai terasa ringan kembali. Pada akhirnya, Primbon Jawa menegaskan bahwa sisi gelap Senin Legi bukanlah musuh, melainkan guru. Ia hadir untuk mengingatkan bahwa kelembutan tanpa batas dapat melukai diri sendiri. Senin Legi diciptakan dengan hati yang dalam agar menjadi penyeimbang dunia, bukan korban dari dunia itu sendiri. Ketika Senin Legi mampu berdamai dengan bayangannya, mereka akan berubah menjadi pribadi yang tenang, bijaksana, dan kuat secara batin. Cahaya hidupnya tidak lagi redup oleh luka lama, melainkan bersinar karena kesadaran diri. Inilah puncak ajaran Primbon Jawa. Mengenali sisi gelap bukan untuk ditakuti, tetapi untuk dipahami dan dilampaui. Terima kasih sudah menyimak dan menonton tayangan yang telah saya bagikan di Kagem Sedoyo Channel. Setiap kisah bukan hanya sekadar hiburan, tetapi juga bisa menjadi pengingat dan pelajaran bagi kehidupan kita sehari-hari. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari channel ini. Kalian juga bisa meninggalkan komentar, pengalaman pribadi atau kisah yang pernah terjadi. Siapa tahu bisa menjadi bahan untuk video berikutnya. Sampai jumpa lagi di kisah-kisah selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, jaga hati, dan jangan lupa, setiap cerita dan misteri selalu menyimpan rahasia yang bisa menjadi pelajaran hidup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera untuk kita semua.